Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Irwan Keyboard yang isi kontennya itu ngasal, ngawur, gak jelas. Tapi nggak apa-apa ya. Kita di sini sharing, kita berbagi pengalaman, berbagi ilmu, berbagi tips dan trik, juga pengetahuan seputar dunia YouTube. Itu juga pengalaman saya sih. Oke, di sini saya bakalan bahas tips dan trik cara kejar jam tayang untuk para konten kreator pemula. Kenapa saya bilang konten kreator, gak berani bilang YouTuber? Saya kalau YouTuber kan udah channelnya gede, yang udah penghasilannya juga gede, kayak Bang Atta Halilintar, Deddy Corbuzier dan yang lain-lain, itu udah pro. Kalau di sini kita ya pemain pemula aja, pemain ecek-ecek gitu, nggak apa-apa ya. Sebelum ke tips dan trik, poin-poinnya itu kita ada beberapa materi, ada beberapa poin ya, ada beberapa tips dan triks. Mungkin 7 tips kali ya. Ya 7 lah, nggak apa-apa. Tapi sebelum ke poinnya, jangan lupa klik tombol subscribe-nya yang ada di bawah sini, yang tombol merahnya diklik dan diaktifkan loncengnya juga supaya kalian orang pertama yang dapat notifikasi update video-video terbaru dari saya ya. Gila, nggak apa-apa. Udah di subscribe? Oke, makasih yang udah subscribe. Kita mulai dari tips yang pertama. Tips yang pertama, buatlah video berdurasi lebih dari 8 menit. Karena apa? Kalau misalkan kita durasinya nih di bawah 8 menit atau cuma kita bikin 5 menit, rata-rata kan 5 menit, itu sebenarnya gampang, cuman lama gitu. Gampang tapi lama gitu. Ya mending yang mana gitu. Durasinya itu minimal durasi pembuatan video kita 8 menit, atau misalkan 10, 15, atau ada yang 30, ada yang sampai 1 jam. Itu dia tips yang sangat bagus untuk meningkatkan atau untuk kejar jam tayang. Apalagi sekarang kan para konten kreator nih, YouTuber pemula kayak saya, yang kejar 4.000 jam tayang dan juga 1.000 subscribe. Itu jangan kalian anggap enteng. Itu susahnya minta ampun loh, beneran. Sampai ke ada yang masuk di grup YouTuber pemula itu banyak, di grup-grup di Facebook, kayak di Twitter, Telegram juga itu banyak sih. Dan tipsnya itu untuk meningkatkan atau untuk mendapatkan persyaratan monetisasi, yaitu 4.000 jam tayang. Tips yang pertama itu, buatlah video berdurasi 8 menit atau lebih. Karena itu 8 menit relatif ya. Kalau yang udah monetisasi mah enak. Itu 8 menit bisa dapat mid-roll iklan, ditempatin sama kita bebas. Nah, buat teman-teman semua yang lagi kejar jam tayang, itu durasi lebih panjang itu lebih stabil mungkin. Durasi tonton rata-ratanya itu di super penelusurannya itu, durasi tonton rata-ratanya itu bisa stabil, bisa mendapatkan, misalkan kita buatin videonya 8 menit atau 10 menit, yang nontonnya itu 5 menit atau misalkan apalagi yang full tuh udah mantap banget. Itu tips yang pertama. Tips yang kedua, buatlah video semenarik mungkin atau buatlah konten semenarik mungkin untuk menarik perhatian para penonton. Kenapa? Karena penonton nih kebanyakan penonton yang cari videonya itu yang lagi tren, yang lagi viral, yang menghibur lah.
Contoh seperti yang tren-tren kemarin, yang lagi trending topik nih ya, kayak videonya Atta Halilintar, itu bener kayak seperti Raffi Ahmad, itu banyak sih. Nah, buatlah konten semenarik mungkin. Semisal kita nih mau bikin video tapi kita bingung video apa yang kita buat, konten apa yang kita buat. Banyak sih para konten kreator yang kebingungan bikin video. Kenapa? Mau bikin video tutorial, subscribe-nya juga masih di bawah, channelnya juga masih kecil. Jangan jadi hambatan kalau yang kayak gitu. Karena kreativitas kita itu adalah kualitas kita. Nah, di situ kita bisa bangun kreasi, kreativitas kita, ekspresi kita. Luangkanlah karya-karya kita lewat video atau bisa diupload di YouTube gitu, buat konten juga. Nah, seperti saya ini kan channel juga masih kecil, subscribe juga nggak ada. Tapi buat saya sih nggak jadi halangan, nggak jadi hambatan buat bikin konten. Karena yang kita tawarkan sama penonton itu, yang kita sajikan sama penonton itu kan sebuah pengalaman, ilmu, pengetahuan yang kita alami gitu. Nah, itu tips yang kedua, buatlah video semenarik mungkin. Itu tips yang kedua, poin yang kedua. Poin yang ketiga, tentukan topik atau konsep konten kita. Tentukanlah topik atau konsep konten kita. Apa itu topik? Ya semisal kayak kita bikin tutorial, kayak bikin vlog, kayak bikin masak, tutorial masak, kuliner dan lain sebagainya, itu banyak. Nah, kita tentukan topik mana yang ingin kita kemas semenarik mungkin. Nah, itu dia tadi yang ingin kita buat topik. Dimana konsep kita untuk kedepannya, untuk perkembangan channel kita, itu wajib banget untuk menentukan satu topik. Karena YouTube menawarkan video kepada penonton itu yang videonya misal kita bikin tutorial tentang memasak. Nah, itu kita terus aja, bisa tutorial masak, bisa cara memasak, bisa juga resep bumbu masak, itu kan banyak. Nah, itu topik yang mesti kita kemas sebaik mungkin lah, seenergik mungkin untuk menarik para penonton. Jadi kalau misalkan ada si penonton nih yang lagi nyari-nyari konten atau yang nyari-nyari tutorial, misal cara memasak ikan bakar, cara memasak ikan mas, misalkan. Nah, itu kan si YouTube itu menawarkan, menyajikan kepada si pencari itu, kepada si penonton itu dengan tema yang sama, banyak di situ. Nah, itu poin ketiga, tentukan topik channel kita. Jangan campur, jangan ngasal. Kalau misalkan mau musik ya musik, kalau misalkan mau tutorial ya tutorial. Nah, poin keempat, carilah target audiens atau minat penonton. Masih belum mengerti? Saya juga sama. Oke, carilah target audiens atau minat penonton kita. Apa yang dimaksud dengan poin keempat? Semisal gini, kita membuat konten. Lah, kita buat konten ini tutorial. Banyak tuh para konten kreator yang bikin video tentang tutorial, itu banyak. Tapi misalkan kita nggak bisa, kita nggak tahu
perkembangannya ke depannya gimana gitu. Nah, di sini kita cari atau kita berpikir dulu, kita pertimbangkan dulu konten apa yang kita buat, video apa yang semisal yang disukai oleh, yang diminati oleh para penonton kita. Nah itu, jadi kalau misalkan kita mau bikin sebuah konten, kita mesti tahu dulu target kita yang mana. Target kita misalkan mau nargetin audiens kita dengan vlog misal. Nah itu dia, cari tentang seputar vlog kayak gimana, kalau misalkan tutorial kayak gimana. Nah seperti itulah tipsnya. Itulah tips yang keempat. Kita lanjut ke tips yang kelima. Nah tips yang kelima ini agak-agak sulit juga sih saya ngejelasinnya, soalnya saya ini baru pemula, baru terjun di dunia YouTube ya. Tapi nggak apa-apa, kita kan di sini berbagi ya, sharing ya, nggak ada salahnya kita ngebantu untuk ngebangkitkan semangat para teman-teman, utamanya para konten kreator pemula seperti saya yang lagi ngejar 4.000 jam tayang dan 1.000 subscribe. Nah ini poin yang kelima. Poin yang kelima, gunakan riset kata kunci atau SEO agar video kita mudah ditemukan. Nah ini poin yang paling penting. Ini poin yang paling penting karena dimana kita kalau buat video, kalau misalkan kita mau bikin video itu nggak bisa ngasal, jangan asal-asalan. Kalau misalkan kita nih beres bikin video udah di coloring gambar semenarik mungkin, tapi yang SEO-nya itu, kata kuncinya itu sering diabaikan. Makanya kenapa viewers kita sepi, kenapa channel kita sepi? Ya mungkin kebanyakan para konten kreator yang pada nggak paham, pada nggak tahu apa itu riset kata kunci, apa itu SEO. Nah, di sini saya sedikit menjelaskan untuk pengetahuan tentang SEO dan juga riset kata kunci. Ya, riset kata kunci, contoh misalkan seperti yang tadi di poin ketiga. Nah, misalnya kita mau ngebuat video, sebelum kita upload, kita cari dulu judul apa yang cocok dengan konten kita. Itu mungkin yang disebut dengan kata kunci. Semisal contoh gini, yang lagi rame ya sekarang, yang lagi rame, cara meningkatkan dolar YouTube. Nah, cara meningkatkan dolar YouTube dengan satu kata kunci aja, satu kata kunci itu. Coba kalian masuk ke YouTube dan cari di pencarian YouTube itu cara meningkatkan dolar YouTube. Itu pasti banyak banget itu. Nah, tipsnya kita cari misalkan dengan kata kunci yang tadi, cara meningkatkan dolar YouTube. Kita klik yang paling atas, yaitu. Nah, setelah muncul, kita di situ banyak video mana yang paling tren, yang paling di atas, paling yang muncul itu yang paling utama sama yang kedua, kita ambil aja dua. Nah, kita bandingkan. Misalkan si channel A bikinnya cara meningkatkan dolar di YouTube. Terus yang videonya yang kedua, baris kedua, cara menambah dolar dengan cepat. Misal kita ambil poin yang yuk si A, si channel yang A, judul yang A,
cara meningkatkan dolar di YouTube. Dan yang kedua, cara menambah dolar dengan cepat. Itu kita kumpulkan. Kita buat, semisal kita mau membuat video yang sama, kita ambil judul, kita riset kata kuncinya. Semisal kita udah punya nih cara meningkatkan dolar YouTube. Nah, itu kata kuncinya yang pertama. Lalu kita tambahin cara meningkatkan dolar YouTube 2021 misal, atau cara meningkatkan dolar YouTube dengan simple atau sangat simple. Nah, itu dia riset kata kunci SEO apa? Yaitu dia search optimization engineering mungkin ya, atau kebalik, search engineering optimization. itu ini lidahnya saya susah nih, maaf banget ya, saya susah buat ngomong bahasa Inggris itu sangat susah. Pokoknya SEO itu search engineering optimization, dan artinya itu ya mungkin seperti mesin penelusuran Google, mesin penelusuran YouTube mungkin ya, sebagai itulah. Pokoknya itu dia poin yang keempat mengenai riset kata kunci agar video kita mudah ditemukan pencarian YouTube. Lanjut ke tips yang keenam. Upload video setiap hari, atau misal 1 minggu 3 kali. Itu kenapa? Itu penting banget sih buat kita yang lagi ngejar jam tayang, buat kita yang lagi ngejar subscribe dan juga memenuhi syarat monetize. Mungkin itu wajib banget buat kita upload video setiap hari, atau misalkan nggak setiap hari juga, 1 minggu 3 kali. Itu karena apa? Karena makin sering kita upload video, makin bagus juga buat kita dapetin 4000 jam tayang. Itu makin sering, misal setiap hari itu lebih bagus kalau kita ada waktu luang. Kalau misalkan nggak ada kerjaan di belakang layar, nggak cuman fokus di bikin konten doang, itu alangkah baiknya kita buat videonya, buat kontennya, upload videonya setiap hari. Itu bagus banget. Atau misalkan 1 minggu 3 kali, Senin, Selasa, Rabu, itu udah cukup juga sih. Nah, itu poin yang ke-6, upload video setiap hari atau 1 minggu 3 kali. Nah, sekarang di poin terakhir nih, di poin yang terakhir, bagikan atau share ke teman-teman kita, ke media sosial kita seperti Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp, dan lain sebagainya. Itu untuk memperluas, mempromosikan, lebih ke mempromosikan channel kita, bahwa nih kita punya konten seperti ini, atau misalkan kita punya tips kayak gini, saya sudah upload, boleh ditonton. Atau misalkan ya itu bagus banget, itu tips yang terakhir untuk memperluas channel kita, untuk mendapatkan subscribe juga bisa dapat subscribe, jam tayang juga kita udah dapat. Itu setiap hari. Kalau misalkan nggak setiap hari juga nggak apa-apa ya. Itu mungkin 7 tips dari saya bagaimana cara mengejar atau mendapatkan 4.000 jam tayang dengan mudah. Itu dia teknis-teknisnya yang saya kuasai, yang saya dapat
yang saya ketahui, dan itu juga pengalaman saya yang kemarin-kemarin ya udah dipraktekan ya, udah dicoba di channel utama saya yang dulu awal saya buatin konten itu emang banyak banget perjuangannya. Makanya itu dia mau lanjut atau mau mundur buat jadi konten kreator, tapi setidaknya kita terus tetap semangat aja. Sekedar motivasi ya buat temen-temen yang lagi ngejar 4.000 jam tayang dan juga 1.000 subscribe, pokoknya yang lagi menuju monetize. Semoga channelnya makin gede, penontonnya makin banyak, konten-kontennya juga makin hebat, makin bagus, makin menarik, makin enak. Pokoknya itu tips 7 poin dari saya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banget, terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton video ini. Semoga bermanfaat, semoga channel ini semakin semangat juga untuk kedepannya kita buat konten, kita buat sharing mengenai seputar dunia YouTube. Meskipun saya juga masih YouTuber pemula, tapi saya juga ingin berbagi, ingin membantu buat teman-teman semua yang lagi ngejar 4.000 jam tayang. Jangan lupa di klik tombol subscribe dong. Oke, diklik tombol subscribe-nya. Kalau sudah, aktifkan loncengnya, aktifkan notifikasinya agar kalian lebih awal mendapatkan notifikasi update video terbaru dari saya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya ya saya mohon maaf. Nanti di lain waktu, di next video, kita bakalan ketemu lagi untuk ngebahas, ngebongkar tuntas seputar dunia YouTube. Oke, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Sampai jumpa di lain waktu. Salam YouTuber pemula.